Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nampaknya ya. Masih lesu. Iya. Tarik nafas dulu Bu ya. Kita kasih pantun dulu ya. Wassalam jualan tomat. Tomat. Cabai mahal. Iya. Ulang lagi lah ya. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Amin. Oh, kencangnya aminnya. Daftar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah, malam ini kita kembali dapat melaksanakan Salat tarawih. Kemudian salawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini judul ceramah ni apa tadinya judulnya? Tengok dulu ya. Hikmah puasa Ramadan. Hikmah puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, memang bulan puasa ini adalah satu bulan istimewa. Saking istimewanya, banyak umat Islam yang menunggu kedatangan Ramadan. Dan juga dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufidatis sayatin. Apabila datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Wah, itu hadis Nabi. Cuman ada pula orang yang memplesetkannya. Enak kini Ustadz, gitu, setan sudah dibelenggu, setan sudah dirantai. Kalau begitu bebas kita maksiat. Nah, terbalik pula, era. Seharusnya maksudnya itu setan dibelenggu sehingga setan tidak lagi menggoda kita. Ya kan? Nah, sehingga kita pun aman menjalankan amal ibadah soleh. Solat tidak lagi diganggu oleh setan, puasa tidak diganggu oleh setan. Kenapa? Karena setan sudah dibelenggu. Nah, itu. Tadi yang memplesetkannya itu enak Ustadz. Setan sudah diikat kata dia sehingga kita bebas. Nah, berarti dia jadi setan gitu. Ya Bu ya? Nah, itu. Nah, sekarang apa hikmah puasa? Puasa itu ibu-ibu adalah al-imsaku minal iftar.
Puasa menahan daripada minal akli wasyurbi, makan dan minum dan berhubungan suami istri siang hari. Kalau malam hari bolehlah, ya Bu ya. Nah, siang hari tidak boleh, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari. Malam tetap seperti biasa makan gitu. Nah, menahan makan berpuasa kita, apa hikmahnya? Nah, kalau dikatakan hikmah artinya hasil dari apa yang kita usahakan dengan istiqomah. Berlapar-lapar kita di siang hari, menahan makan dan menahan minum. Itu adalah upaya kita untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Dengan demikian, tujuan dari ibadah puasa itu berlapar-lapar adalah menjadikan kita orang takwa. Itu tujuannya. Lalu apa gunanya kalau sudah menjadi orang takwa? Nah, itu sangat berguna sekali. Kalau sudah menjadi orang bertakwa, insya Allah aman. Yang nyuri tidak ada lagi yang nyuri, yang maling tidak ada lagi. Sama beda nyuri dengan maling? Ah, sama ya. Tidak ada lagi yang berbuat kemaksiatan. Nah, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini di mana-mana pengajiannya bagus, Pak. Ya kan? Yang paling banyak pengajian ibu. Yang paling banyak baca Quran ibu. Yang paling banyak puasa sunat ibu. Yang paling banyak ngerumpi. Ah, itu ibu lah ngomong. Iya, ibu-ibu juga lah. Nah, itu. Nah, gunanya orang yang bertakwa itu dia akan dapat menjaga dari perbuatan-perbuatan yang negatif, intinya tuh. Tuh gunanya. Nah, manfaatnya bisa kita rasakan sendiri. Dengan adanya kita berpuasa menjadi orang bertakwa. Dengan kita jadi orang takwa, bermanfaat pula bagi kehidupan kita, aman, damai, sejahtera, dan di akhirat nanti manfaatnya kita masuk surga. Betul, Bu? Betul. Sekarang saya tanya, malaikat penjaga pintu surga itu siapa namanya? Malaikat Ridwan. Yang ceramah kok Ridwan namanya. Awas, hati-hati. Lalu pertanyaannya, apa hikmahnya puasa itu? Yang jelas ibu sekalian, saya tanya dengan bapak-bapak, kalau kita puasa tuh siang tuh lapar enggak, Pak? Lapar. Haus, Bu? Haus. Artinya puasa itu mendidik kita menjadi orang yang merasakan lapar. Betul tidak? Kita dididik untuk merasa. Artinya kita itu dididik untuk orang yang menjadi perasa. Rasa lapar, rasa haus. Sehingga pada gilirannya nanti kalau kita sudah merasa lapar, kita tidak ingin agar orang lain lapar. Sehingga nanti pada gilirannya timbul rasa empati, rasa peduli dengan orang-orang yang lapar gitu. Itu hikmahnya. Kalau selama ini kita tidak merasakan rasa lapar karena kita makan, minum, kuat fisik kita. Ya kan? Karena kita mampu. Tapi ada di luar sana orang-orang yang tidak mampu, yang berhari-hari lapar. Kalau kita lapar mulai dari imsak sampai sore sudah siap dengan berbukanya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana dengan orang-orang yang du'afa?
yang lapar berhari-hari, yang tidak tahu apakah ada untuk berbuka puasa atau tidak. Itulah gunanya kita ini puasa, agar kita merasakan empati kepada orang lain. Betul tidak, Pak? Itu hikmahnya buat kita. Makanya kita disuruh berpuasa, menahan daripada makan dan minum. Sehingga di akhir Ramadan pun kita diperintahkan untuk membayar zakat, juga agar supaya kita peduli dengan orang miskin. Maka itu dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah, laisal mu'min alladhi yashba'u. Bukanlah dikatakan orang yang beriman, orang yang kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Artinya apa? Agar kita menumbuhkan keimanan, maka kita diminta untuk berlapar, agar kita merasakan laparnya tetangga kita, laparnya orang-orang muslim yang dhaif, yang lemah. Sehingga pada gilirannya kita pun mau mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk si fakir miskin. Itu hikmah yang terpenting buat kita puasa. Sehingga dikatakan, ya, iza tatbahu, apabila kamu masak, Bu, kalau kita masak, fa'aksar, ya, fa'aksar ma'aha, perbanyai kuahnya. Ngapa? Untuk ngantar tetangga. Banyak kuahnya untuk ngantar tetangga. Cuman ada pula mentang-mentang hadis Nabi, memang dipraktekkannya nih hadis Nabi itu, dia masak banyaknya kuahnya be yang diantar. Bangga pula dia, ibu nih, kita nih harus rajin-rajin sedekah. Tengok saya, tiap sore sedekah, kata dia, ngantari tetangga. Apa kata tetangga sebelah? Iyalah, ngantar cuman kuahnya be. Maksudnya memang kuahnya dibanyak, ditambahlah isinya, ya Bu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi kita disuruh. Bahkan dalam hadis Nabi juga dikatakan, man fattara shaim, barang siapa yang memberi makan, memberi berbuka puasa bagi orang yang puasa, falahu kana amsalih, maka sama pahalanya bagi orang-orang yang ngantar berbuka puasa, sama dengan orang yang puasa. Pahalanya sama. Orang yang puasa dengan orang yang ngantar berbuka puasa, pahalanya sama. Nah, jadi oleh karena itu, ternyata ibadah puasa yang kita lakukan siang hari itu ternyata melatih, mendidik kita agar kita memperhatikan orang-orang miskin di sekitar kita. Juga dikatakan orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran disebutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan puasa itu adalah orang yang memberikan sebagian rezekinya kepada orang-orang yang miskin, anak yatim. Di ujung ayat dikatakan ulaika humus shadiq. Itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan demikian, ibadah puasa ini hikmahnya adalah menanamkan perasaan kasih kepada sesama sehingga kita mau bersedekah. Itu satu. Yang kedua, tambah lagi apa lagi? Nambah lagi? Bu? Nambah, Bu? Baik, katanya tadi 15 menit. Ya. Lalu yang kedua, sebenarnya banyak, Bu,
hikmah puasa ni kata Imam Ghazali ada 33 hikmah puasa. Kalau kita cabarkan galau ni sampai subuh besok. Ya kan? Nah, yang kedua, hikmah ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah untuk melatih kesabaran kita. Betul tidak? Betul. Coba bayangkan, kita bisa saja berbuka siang hari jam 12, tapi tidak, kita sabar menunggu, sabar juga. Itu melatih, 30 hari kita dilatih kesabaran. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada orang mengajak kita ribut-ribut bertengkar, katakan kepadanya, inni shaim, saya sedang puasa. Ini sesungguhnya mendidik kesabaran kita. 30 hari kita laksanakan, maka pada gilirannya nanti 11 bulan ke depan kita sudah menjadi orang yang sabar. Malam hari kita diajak sholat tarawih, diajak lagi sabar. Sabar Bu ya? Sabar menunggu ceramah. Ada juga ibu-ibu di belakang saking nak cepat makan kolak di rumah. Lambat nian ustaz tuh ketika lamunian ceramahnya ketika. Ini mendidik kesabaran. Semayang tarawih disuruh sabar, tenang. Ada pula orang bilang, Pak, malam ini semayang tarawih langsung gigi 4 ya. Langsung gigi 4. Payu kata Pak Imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, boleh, amin. Nah, itu ada di YouTube ya tak? Coba kita dididik untuk sabar. Biasanya makmum tuh aminnya itu ngikut imam. Kalau imamnya sabar, tenang, makmum juga sabar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang, sabar. Nah, sampai ke ujung waladdallin. Amin. Sabar. Coba kalau imamnya cepat, makmum juga ngikut. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Amin. Yang ngikut lah tuh. Ada. Iya. Ya cuman jangan pula lagu-lagu nian. Kan kadang-kadang imam ni tak juga mikir. Kata Rasulullah, kalau kamu solat, ringankan solatmu. Mana tahu belakang ada yang bengek tapi mungkin kan. Nah, itu. Tidak. Ya kan? Sudahlah solat tarawih 20 rakaat. Mulai takbirnya panjang. Allahu Akbar. Nah, sudah. Ibu-ibu belakang merutuk-rutuk. Nih jam 12 selesainya nih. Udahlah baca Fatihah belagu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anak yang bujang di belakang, sampai subuh, sahur kata dia. Ya. Itu baru Fatihah, baru tuh Pak. Ya, belum lagi ayatnya. Ketika baca ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ibu-ibu belakang merutuk-rutuk. Masya Allah, imam dekati otaknya imam. Awak siang tadi puasa, lapar, capek, semayang tarawih 20 rakaat surah Yasin. Sudahlah, malam besok kita pindahlah semayang tarawih kita. Pindah Masjid Nurdin belah. Pindah ke sana belah. Pindah sana semayang tarawih. Rupanya tengok ke sana jadwalnya, bapak malam tadi lah tengok jadwalnya. Lagi giliran dia pula di situ. Begitu dia masuk, nah bapak malam tadi lah. Wah, sial kita malam ni kata dia. Merutuk-rutuk ibu tu kan, dengar oleh imam tu. Oh, berarti ibu ni tak bisa panjang, berarti pendek baik. Okey, pendek. Tengoklah kau kaget kata dia. Pas semayang tarawih, gigi 4. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Apa kata anak SMP? Terus. Masya Allah. Aduh. Jadi Bapak Ibu hadirin, intinya bahwa puasa mendidik kesabaran kita. Sabar, nikmati tarawih, nikmati puasa.
insya Allah keluar kita dari Ramadan, kita sudah menjadi orang yang sabar dan orang yang punya rasa empati kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.